Ya, kalau kita masih muda ya, teman-teman. Saya dapat wajangan tuh dari orang tua saya, dari bapak saya sebelum saya datang ke Jepang kan. Mumpung kamu masih muda, tenaganya masih banyak, jangan diirit-irit. Percuma kamu irit-irit kalau pas tua mah tetep doyok. Jadi jangan disia-siain tuh masa-masa muda kalian, masa-masa muda kita. Mumpung masih ada tenaga banyak, mumpung masih bisa lari, mumpung masih bisa segala macam. Jadi pergunakanlah waktunya untuk mengumpulkan hal-hal baik supaya kedepannya nanti nggak kesusahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Jadi saya ingin menjawab nih pertanyaan dari teman-teman yang sering tanya. Di Jepang tuh kerjaan yang paling enak tuh apa? Waduh, apa ya kerjaan yang paling enak di Jepang itu kan? Mungkin kayaknya teman-teman itu kerja yang paling enak tuh yang gak dimarah-marahin mungkin ya. Yang gak dimarah-marahin, yang gak dibentak-bentak, yang gak di... Jadi teman-teman, untuk bentar dulu ya. Lagi goreng soalnya ini. Takut gosong. Saya belum makan. Soalnya sekarang udah jam setengah delapan. Kebetulan jam setengah delapan. Oke, saya jawab. Jadi, kalau teman-teman di Jepang pengen cari pekerjaan yang nggak kena dimarah-marahin, itu kayaknya nggak ada teman-teman. Mau teman-teman dimanapun tempatnya pasti ada aja orang yang kayak gitu. Orang yang marah-marah mulu, orang-orang yang nyebelin, itu pasti ada dimanapun tempatnya. Mau di ujung dunia pun tetap ada orang yang kayak gitu. Ya dimanapun negara pasti ada ya orang yang kayak gitu. Yang nyebelin, yang marah-marah mulu. Walaupun kita kerjanya bener tapi tetap dimarahin. Tapi untuk ngejawab pekerjaan yang enak di Jepang itu saya nggak tahu ya teman-teman ya. Apa gitu ya pekerjaan yang enak. Kayaknya kalau saya tahu, saya juga bakalan kerja di situ. Di pekerjaan itu mungkin. Tapi untuk sampai sekarang saya belum tahu apa tuh ya pekerjaan yang enak di Jepang itu. Belum tahu sama sekali. Apalagi untuk menghindari yang namanya itu dimarah-marahin. Itu kayaknya sama sekali nggak ada deh. Ya kalau kita masih muda ya teman-teman, saya dapat wajangan tuh dari orang tua saya, dari bapak saya sebelum saya datang ke Jepang kan. Mumpung kamu masih muda, tenaganya masih banyak, jangan diirit-irit. Percuma kamu irit-irit kalau pas tua mah tetep doyok. Jadi jangan disia-siain tuh masa-masa muda kalian, masa-masa muda kita. Mumpung masih ada tenaga banyak, mumpung masih bisa lari, mumpung masih bisa segala macam. Jadi pergunakanlah waktunya untuk mengumpulkan hal-hal baik supaya kedepannya nanti nggak kesusahan seperti itu. Dan ada juga pertanyaan ke saya, katanya gimana cara supaya di Jepang itu hemat, bisa hidup hemat lah. Nah saya jawab, jadi kembali lagi ya teman-teman, itu ke diri kita masing-masing gimana kita mengelola uang di sininya. Kayak contoh, kalau kita pengen irit di Jepangnya, pengen ngeluarin duit paling tidak 3 mang gitu ya, 3 juta atau 2,5 juta. Caranya itu kita harus masak sendiri. Kita jangan beli makanan-makanan yang udah jadi. Ya, kita nggak apa-apa boleh lah, tapi jangan sering-sering banget. Ya, seininya aja lah, secukupnya aja gitu. Entah 1 minggu berapa kali beli di luar. Tapi bagusnya, kalau pengen irit di Jepang, itu kalian pergi ke supermarket, beli bahan-bahan, beli beras. Utamakan beras sih, kalau saya sih utamain beras. Saya beli beras banyak karena saya suka makan kan. Jadi untuk menghindari nyemil, saya tuh makan yang banyak teman-teman. Beli daging yang banyak tuh. Jadi belanjanya di mana? Kalau saya biasanya belanjanya itu di Gyomusupa teman-teman. Karena di Gyomusupa itu harganya lumayan murah untuk beli daging. Karena di Gyomusupa itu dagingnya itu ada per kilonya.
Jadi kita bisa beli per kilo, 2 kilo gitu teman-teman. Jadi itu lebih murah tuh harganya. Jadi usahakan teman-teman kalau pengen iri di sininya jangan sering-sering beli yang udah jadi. Kayak di konbini-konbini gitu itu biasanya mahal-mahal tuh teman-teman. Beda banget harganya sama yang di supermarket. Kalau yang di konbini, di toko-toko kecil gitu, itu biasanya bisa beda harga itu sekitar ya 100 yenan segitu ya. Ya memang nggak jauh harganya nggak jauh beda. Cuman kalau kita tiap hari beli kan ya lumayan juga tuh. Jadi biasanya saya itu stok pergi ke supermarket, supermarket yang murah lah kayak di Gyomusupa. Ya carilah teman-teman cari tempat supermarket yang murah. Tapi yang udah terkenal itu emang Gyomusupa. Itu pasti orang-orang ya pendatang asing di Jepang tuh pasti udah tahu kalau Gyomusupa itu harganya merakyat banget. Dan saya juga merekomendasiin buat temen-temen nih. Udah ada kan video saya sebelumnya kan, Gyomusupa itu supermarketnya kayak gimana. Silahkan bisa teman-teman lihat dulu yang belum tahu. Nah, kalian beli tuh di situ di supermarket. Misalkan pengen beli roti, entah pengen beli makanan-makanan ringan. Nah, beli di situ karena di situ murah. Beda kayak di konbini. Jadi teman-teman silakan beli di situ tuh. Beli yang banyak, di stok. Usahakan teman-teman itu target. Yang teman-teman beli misalkan habis sekian, sekian ribu misalkan beli makanan ringan buat nyemil. Nah, usahakan ini makanan ini teman-teman itu ditargetin buat berapa minggu nih. Misalkan buat 1 minggu. Ya udah bikin 1 minggu tuh. Jadi sebelum lewat 1 minggu, teman-teman jangan beli lagi, ditahan dulu. Mau habis, mau nggak habis, ditahan dulu. Itu. Apapun keinginan teman-teman yang ada di Jepang, pengen beli barang-barang yang ya buat inilah ya, ya buat nyandang gitu, buat gaya. Kita beli barang-barang elektronik. Usahakan teman-teman tepiin dulu tuh hal-hal yang kayak gitu. Bisa ya, itu kan pilihan masing-masing, silakan buat teman-teman. Tapi kalau sering-sering kan tiap bulan beli lagi barang-barang elektronik yang nggak dibutuhin gitu ya. Bukan berarti nggak dibutuhin, nggak kepake, nggak. Cuman nggak jangka panjang lah gitu. Kayaknya ini dibeli nggak jangka panjang. Jadi teman-teman usahakan jangan beli-beli barang yang kayak gitu. Barang-barang yang nggak buat jangka panjang. Kalau pengen emang irit di sini, ya nggak apa-apa, silakan teman-teman beli. Itu kan udah pilihan masing-masing. Mau beli barang-barang yang nggak berguna, mau beli barang-barang yang berguna, itu kan ya masing-masing ya. Kembali lagi. Cuman tema sekarang kan tema hemat. Gimana kita bisa cara hidup hemat? Yaitu menepikan semua keinginan-keinginan kita yang nggak berguna itu. Kalau pengen beli ya 4 bulan sekali gitu ya. Dan untuk memperkuat lagi supaya kita hematnya, itu kita ingat-ingat lagi tujuan kita ke Jepang itu pengen gimana gitu, pengen apa tadinya. Entah di rumah pengen beli sawah, misalkan pengen bikin rumah, pengen buka usaha, pengen ngebantu perekonomian keluarga kan, banyak banget kan motivasi-motivasi supaya kita jadi hemat di sini, supaya kita bisa menahan diri dari segala sesuatu yang enggak bermanfaat gitu. Nah, gimana untuk yang suka ngerokok? Ngerokok kan, nah usahakan teman-teman rokoknya. Saya rekomendasiin rokok yang murah. Tapi nggak tahu ada yang lebih murah lagi apa nggak. Cuman saya biasanya itu ngerokoknya ngerokok Camel. Karena di Jepang rokok Camel itu harganya 430 yen. Kalau dirupiahin berarti sekitar 45 ribuan ya segituan ya. 45 ribuan harganya. Isinya 20 batang. Jadi biasanya saya itu habis 2 hari. Jadi 1 hari itu 10 batang. 2 hari habis. Gitu teman-teman. Nah, kembali lagi untuk masalah hemat, masalah boros itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gimana mengelola uangnya, gimana kita bisa menahan diri ego kita dengan keinginan-keinginan kita yang banyak, gimana. Tapi untuk saya pribadi biasanya saya itu memikirkan sebelum saya datang ke Jepang ini, saya itu pengen apa ya dulunya sebelum datang ke Jepang itu. Oh, saya pengen rumah, oh saya pengen buka usaha, oh saya pengen punya persawahan gitu ya, pengen punya usaha sendiri supaya nanti saya pulang ke Indonesia saya punya hasil gitu. Ya usahakan teman-teman mikirin itu. Insya Allah nanti bakalan sesuai dengan tema kita, yaitu hemat. Sudah, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima di telinga teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu, bisa menjadi informasi buat teman-teman.
Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.